Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap terus semangat untuk belajar ya. Nah, kita akan melanjutkan belajar tentang teorema Pythagoras. Kali ini subbabnya adalah menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Dalam video ini nanti kita akan membahas beberapa soal yang dalam penyelesaiannya menerapkan teorema Pythagoras. Langsung saja ya kita ke soal yang pertama. Tentukan luas daerah yang diarsir dari gambar berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua bangun datar, yaitu bangun datar segitiga siku-siku ya, dengan panjang sisi miringnya 20 cm dan panjang salah satu sisi penyikunya yaitu 16 cm. Kemudian bangun yang nempel ini yaitu bangun setengah lingkaran. Daerah yang diarsir itu yang mana? Nah, daerah yang ini. Ya. Daerah yang mana? Yaitu daerah yang ini, yang setengah lingkaran ini ya. Kalau kita perhatikan daerah yang setengah lingkaran ini. Nah, ini. Yang ini ya. Nah, bagaimana untuk mencari daerah yang diarsir ini atau daerah setengah lingkaran ini? Nah, ini dia penjelasannya. Yang perlu kalian ketahui bahwa yang perlu kalian ingat di sini ada segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku dengan sisi miringnya C, sisi penyikunya yaitu sisi A dan sisi B. Pada segitiga siku-siku kemarin bagaimana ya? Berlaku teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Dalam hal ini sisi miringnya itu adalah C. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, dari rumus ini kita peroleh bahwa jika yang ditanyakan adalah sisi penyiku, ya misalkan sisi B, berarti B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Nah, nanti kita akan menggunakan rumus yang ini ya, yang B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, daerah yang diarsir itu adalah daerah setengah lingkaran ya. Kalian ingatkan rumus luas lingkaran? Luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Karena setengah tinggal dikasih setengah VR kuadrat. Nah, berarti harus ada jari-jarinya ya. Sedangkan kita tidak tahu jari-jarinya ini berapa. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, bahwa ini tinggi dari segitiga siku-siku merupakan diameter dari lingkaran. Ya, ini diameter lingkaran. Kalau diameternya sudah ada berarti kita bisa mencari jari-jarinya ya. Nah, berarti kita harus mencari terlebih dahulu diameter lingkaran ini atau tinggi segitiga siku-siku. Kita misalkan diameter lingkaran yang ini yaitu sebagai variabel B. Ya, berarti B kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Ingat, 20 kuadrat itu mana? 20 kuadrat itu panjang sisi miringnya ya, tadi C kuadrat. Sisi miringnya 20, berarti 20 kuadrat dikurangi sisi penyiku yang lain sisi A, yaitu A kuadrat 16 kuadrat ya, sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400 dikurangi 16 kuadrat 256 ya, sama dengan 144 ya. B kuadrat sama dengan 144, berarti B-nya berapa? B-nya sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 berapa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Akar 144 yaitu 12 cm. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa panjang B-nya itu 12 cm. Tadi B itu apa? B itu diameter lingkaran. Berarti diameter lingkarannya ini panjangnya 12 cm. Kalau diameternya 12 cm, jari-jarinya berapa? Ya, jari-jarinya itu setengah diameter, berarti setengah 12. Ya, setengah kali 12 sama dengan 6 cm.
meter. Jadi, luas daerah yang diarsir sama dengan berapa? Yaitu setengah pi R kuadrat. Setengah pi R kuadrat. Pi-nya adalah 3,14 ya, berarti setengah dikali 3,14 dikali dengan 6 kuadrat. Setengah dikali 3,14 nilainya adalah 1,57 dikali 6 kuadrat 36. 1,57 dikali dengan 36 hasilnya sama dengan hasilnya berapa? 56,52. Jadi daerah yang diarsir luasnya adalah 56,52. Seperti itu ya. Ini pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang Oke. Nah, untuk soal yang kedua ya, di sini ya, jadi seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai di dasar laut. Nah, laut di Selami memiliki kedalaman 20 meter dan dasarnya rata. Berapakah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Nah, coba kita perhatikan ini ya. Nah, ini dia. Ini ada ilustrasinya ya. Ini ada sebuah kapal ya. Kemudian seorang penyelamnya terjun ke bawah ke dasar laut dan mengaitkan dirinya pada sebuah tali yang panjangnya 25 meter. Ya, panjangnya ini 25 meter. Kemudian ternyata tinggi kedalaman laut itu 20 meter. Yang ditanyakan itu adalah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut. Kalau kita perhatikan, nah daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam ini adalah dari titik kapal ke garis terluar ya, dari penyelam ini itu yang mampu dijangkau ya. Kemudian kemana saja? Berarti dia bisa mengelilingi daerah lingkaran yang ini ya. Jadi daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam ini yang dibatasi oleh lingkaran ini ya, yang di garis putus-putus ini ya. Bagaimanakah untuk mencari luas lingkaran ini? Tadi seperti yang tadi ya, kita harus menentukan jari-jarinya. Kalau kita perhatikan di sini, dari tinggi kedalaman dan panjang tali, kita tarik garis lurus yang garis merah ini ya, maka akan terbentuk segitiga siku-siku ya. Akan terbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini siku-sikunya di sini. Ya, di sini ini siku-sikunya. Nah, sehingga kalau siku-sikunya di sini berarti sisi miringnya adalah 25 meter ya. Tinggi segitiganya 20 meter, berarti kita bisa mencari jari-jarinya ya. Oke, jari-jarinya itu berapa? Nah, jari-jarinya kita bisa mencarinya, kita misalkan jari-jari itu R ya. Sehingga R kuadrat itu sama dengan 25 kuadrat dikurangi dengan 20 kuadrat. 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat sama dengan 25 kuadrat nilainya 625 dikurangi 20 kuadrat nilainya 400. 625 dikurangi dengan 400 sama dengan 225. R kuadratnya sama dengan 625. Berarti R-nya sama dengan akar dari 225. Sama dengan berapa? Yaitu 15 meter. Jadi jari-jarinya 15 meter. Sehingga ya luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam adalah luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat sama dengan pi-nya 3,14 dikali 15 kuadrat ya. Sehingga hasilnya yaitu luasnya adalah 706,5 meter persegi. Seperti itu ya. Ini pembahasan soal yang nomor 2.
Oke, demikianlah pembahasan beberapa soal, 2 soal ya lebih tepatnya. 2 soal yang dalam penyelesaiannya menerapkan teorema Pythagoras. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, semoga kalian paham semua ya. Tapi jika ada yang mau tanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Atau jika ada mau membahas, ada pertanyaan soal tentang apa, bisa juga dituliskan dalam komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.